Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan Mati. mempresentasikan mengenai proyek charter dari proyek kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldevan Setiajaya Saputra. Saya Amal Farhan Firmansyah. Saya Jeiza Nabila. Saya Arif Firmansyah. Di sini, informasi umum proyek diberi nama aplikasi pelacakan nutrisi yang bertujuan untuk membantu pengguna melacak asupan nutrisi harian mereka. Proyek ini dikelola oleh Jaiza Alia sebagai manajer proyek dengan dukungan dari Mr. Revaldi sebagai sponsor proyek. Tim proyek ini terdiri dari beberapa ahli. Yang utama Green Belt-nya yaitu Ahmad Farhan sebagai UI UX designer, kemudian Black Belt Aldevan Setia sebagai back-end developer. Proyek ini akan berjalan dari tanggal 14 Maret 2025 hingga 2 Mei 2025 dengan perkiraan biaya sebesar 56.500.000 dan penghematan yang diharapkan sebesar 3,5 juta. Kemudian ada masa problem dari proyek dan isu. Proyek ini lahir dari masalah yang banyak dihadapi masyarakat, yaitu kesulitan dalam melacak asupan nutrisi harian yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas atau kekurangan gizi. Tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pengguna untuk melacak nutrisi, memberikan rekomendasi, dan membantu mencapai tujuan kesehatan. Nah, dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang, meningkatkan pendapatan melalui langganan premium, dan menjalin kemitraan dengan merek kesehatan. Jadi, ada beberapa goals atau metrik keberhasilan proyek ini adalah antara lain eh, mencapai 10.000 pengguna aktif dalam tahun pertama, kemudian mengembangkan aplikasi yang ramah pengguna dengan fitur pelacakan nutrisi, kemudian memperlihatkan rating 4,5 ke atas di App Store, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan sebesar 20% dalam tahun pertama. Ada juga expected deliverables-nya, yaitu yang pertama, aplikasi mobile yang berfungsi penuh untuk pelacakan nutrisi. Yang kedua, integrasi dengan wearable device, contohnya smartwatch dan fitness tracker. Kemudian yang ketiga ada laporan nutrisi harian dan mingguan untuk pengguna. Dan yang terakhir, rekomendasi nutrisi berdasarkan tujuan kesehatan pengguna. Oke, untuk selanjutnya yaitu project scope atau ruang lingkup proyek. Untuk project scope sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu within scope dan outside of scope. Ruang lingkup ini itu penting untuk memastikan fokus tim hanya pada tugas-tugas yang relevan dengan mengembangkan aplikasi pelacakan nutrisi, misalnya pengembangan aplikasi untuk iOS dan Android, terintegrasi dengan database nutrisi, dan fitur rekomendasi untuk termasuk dalam lingkup. Sementara layanan konsultasi nutrisi langsung atau pelatihan kebugaran tidak termasuk karena dianggap sebagai layanan tambahan yang tidak terkait langsung dengan tujuan utama proyek. Next. Pembagian ini membutuhkan 1 minggu karena yang pertama yaitu koordinasi dengan stakeholder, perlu diskusi mendalam dengan sponsor proyek yaitu Mr. Revaldi sendiri dan tim untuk memastikan semua pihak sepakat dengan batasan proyek. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Tim harus menganalisis apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna dan apa yang bisa ditunda atau dikesampingkan. Kemudian yang ketiga, dokumentasi.
Ruang lingkup harus didokumentasikan secara jelas untuk menghindari miskomunikasi atau scope creep atau perubahan lingkup yang tidak terkendali di kemudian hari. Next. Oke, terus selanjutnya yaitu resource. Yang pertama, tim proyek terdiri dari Jeza Alia sebagai project manager dan Ahmad Farhan Firmansyah sebagai UI UX designer. Yang ketiga, Aldevan Setia sebagai backend developer dan terakhir yang keempat Arif Firmansyah sebagai front-end developer. Selain itu, proyek ini juga didukung oleh beberapa unit organisasi, yaitu IT, kesehatan, pengembangan produk, pemasaran. Beberapa kebutuhan khusus yang diperlukan dalam proyek ini antara lain akses ke database nutrisi dan integrasi dengan wearable device seperti smartwatch dan fitness tracker. Selanjutnya biaya cost. Total biaya yang dianggarkan untuk proyek ini adalah 56.500.000 yang mencakup biaya tenaga kerja, perlengkapan dan biaya lainnya. Biaya tenaga kerja meliputi pengembangan aplikasi 22.500.000, desain UX, desain UI UX 6.500.000, manajemen proyek 5.250.000 dan pengujian 4.250.000. QA tester. Selain itu ada biaya untuk lisensi software 3 juta, pemasaran 10 juta, serta hosting dan maintenance 5 juta. Oke, next. Selanjutnya ada benefits and customer. Yang pertama, proses owner, yaitu Jaizalia sebagai project manager. Yang kedua ada key stakeholder, yaitu Mr. Revaldi sebagai sponsor, sebagai objek sponsor, project sponsor. Yang ketiga ada final customer. Yang pertama, pengguna umum yang tertarik pada kesehatan dan nutrisi. Yang kedua ada ahli gizi dan tenaga medis yang membutuhkan referensi pada kesehatan dan nutrisi. Selanjutnya ada expected benefit. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran nutrisi pengguna. Yang kedua, membantu pengguna mencapai tujuan kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan perusahaan melalui langganan premium. Type of benefit. Yang pertama, specific cost savings, yaitu estimasi penghematan biaya konsultasi nutrisi sebesar 20 juta rupiah. Enhanced revenues, proyeksi pendapatan dari langganan premium sebesar 100 juta rupiah. Higher productivity atau SOV, meningkatkan efisiensi tim pengembangan 5 juta rupiah. Improve compliance, peningkatan kepatuhan terhadap standar kesehatan sebesar 3 juta. Better decision making, peningkatan kualitas keputusan berdasarkan data 10 juta rupiah. Less maintenance, pengurangan biaya pemeliharaan aplikasi sebesar 5 juta. Other cost avoided, penghematan biaya lain, misalnya biaya konsultasi eksternal sebesar 7 juta dengan total benefit 150 juta rupiah. Selanjutnya ada resiko, kendala, dan asumsi. Yang pertama ada resiko. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam pengembangan aplikasi, kesulitan dalam integrasi dengan wearable devices, dan persaingan dengan aplikasi sejenis yang sudah ada di pasar. Yang kedua ada constraints atau kendala, yaitu anggaran terbatas untuk pengembangan dan pemasaran serta waktu pengembangan yang ketat. Yang ketiga ada asumsi, yaitu database nutrisi akan tersedia dan dapat diintegrasikan dengan mudah, serta pengguna akan tertarik dengan fitur rekomendasi nutrisi. Yang terakhir, dipersembahkan oleh Jaiza Alia sebagai Project Manager pada tanggal 18 Maret 2025. Sekian dari presentasi kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.